up in the morning. Ya. Lanjut. Di sini kita tinggal 1 malam lagi di base camp Baderan. Selanjutnya kita akan mulai pendakian besok jam 6 menurut si Agus. Tapi saya berniat untuk bangun jam 8. Dibangun baik. Enggak lah, pasti dibangunin. Bangun paksa jam 5. Masa sholat anjing? Apa itu? PNP, Bang. Masa enggak sholat anak kiai? Aduh, PNP, Bang. Paksain paksa. iya. Jadi kita lihat misi si Agus apakah bisa membangunkan kami di jam 6 sampai ketemu di trek pendakian Argopuro via Baderan. Masih nunggu yang lain. Ngecek landai tadi ke sana nggak ada, jadi terpaksa kita harus camp di sana. Nge-camp, istirahat nunggu yang lain di sana. Tapi ojek Argopuro gokil, mantap. Vlog kita. Jadi di sini kita dari portal, tadi dari base camp sampai portal pakai ojek sekitar 1 jam. Kita baru jalan 6 menit menuju Mata Air 2. Oke. Jadi kita udah sampai. Ini. Ini tidak kelihatan ya. Oke guys. Hai guys. Kita sampai di Mata Air 2. Thank you. Dari mana tadi? Dari 1 portal. Dari portal sampai sini 1 jam. Tinggal Sabana Kecil itu 2,2 kilo lagi, sekitar mungkin 2,5 jam. Lalu Sabana Besar di 5 kilo, mungkin 5 sampai 6 jam mungkin. Oke, mantap. Oke, guys. Jadi kita sudah sampai kelas ya, Sabana Kecil. Kita pada istirahat di sana. Mantap. Kita akan istirahat makan siang di sini. Sekitar setengah jam. Naon sih, Gus? Lanjut lagi. Makan siang. Jadi kita sudah sampai Sabana Besar. Tadi masih 1,5 jam. Kita langsung gabung yang lain. Ada puronya tuh memang banyak orang Bali kan gitu. Jadi ketemu di sana gitu. Ya, jadi kita meninggalkan Sabana Kecil jam 3:10 menuju langsung ke Citasur. Kita pakai payung karena panas banget dan view-nya tuh.
sudah sampai Sungai Kolbu. Tinggal menaiki bukit. Lalu kita sampai Cikasur. Le, sampai Le. 10 kilo Le. Muter. Kanan. Jadi ini habis dari Sungai Kolbu, ambil air. Rifki dia bawa 2 botol. Saya bawa 10 liter. Dan tenda di sana. Kita di sini sebatang dulu. Sebat baru nyampe rombongan. Jadi kita datang, tenda udah diri. Sekarang saatnya tidur. Habis makan, makanan udah digantung. Daripada digantung-gantung bekas nesting. Sekarang jam 19:30, kita lanjut tidur karena besok perjalanan masih jauh. Besok sampai ke Sabana Lonceng. Mungkin pagi-paginya kita akan foto-foto dulu. Lain nih, Wali udah tidur, Agus juga, tinggal berdua sama Rifki sama rombongan Bali di luar. Oke. Mana man? Ya, good night. Foto. Rak coy. Oh, ya, dapat video tuh. Video. Akhirnya dia terbang. Dapat. Kita habis camp di Cisentor dari pertama. Start trekking jam 9 menuju Sabana Lonceng. Tim udah di depan. Perkiraan estimasi 6 sampai 7 jam. Kita lihat gimana perjalanan menuju Sabana Lonceng. Jadi kita sekarang sudah di Sabana, entah Sabana yang keberapa. Kita banyak banget ketemu Sabana. Kalau lihat dari peta, kita di antara Rawa Embik sama Cikasur. Kita belum nemu Cisentornya di mana. Cuman di sini ketinggian sudah 2450 dan Sabana Lonceng itu di 2900. Jadi kita perlu naik sekitar 500 mdpl lagi dengan jarak 8,5 kilo. Kita tunggu apakah kita akan nyampe sebelum jam 3. Ini setengah 11. Ya, kita lihat nanti. Ungkat le. Halo guys. Udah nyampe cok. Orang kamera jauh. Lumayan loh. Bisa di Sabana terakhir sama kamera. Wali, ini masukin kami bagian masak. Masak nasi. Jadi kita sudah sampai Cikasur. Oh, Cisentor udah mulai gak connect. Tadi udah habis makan-makan, isi air, refill air. Sekarang kita lanjut ke atas. Sekarang nambah tim si Agus. Nanti dia juga ke depan kok. Soalnya dia bawa tenda. Kita nggak bawa tenda. Jadi kita bisa santai. Yuk, senior.
Jangan sana senior. Ya, dadah senior. Dadah. Dadah. Dadah senior. Bisa gitu cicing heula. Kita menuju Sabana Lonceng dari Rawamdik. Kita gak istirahat di Rawamdik karena kalau lama diam mulai kedinginan. Ini udah 4:30. Kita ngejar push. Ada beberapa rombongan yang masih di belakang. Kita harus dari tenda dulu depan. Sekarang kita sudah di Sabana Lonceng. Jam 8 kurang kita akan lanjut ke Argopuro. Tadi malam kita agak nge-vlog soalnya keras banget, dingin banget bangsat. Jadi kita tunggu apakah kita akan sampai ke Taman Hidup sore atau akan kemalaman seperti kemarin. Yuk. Apa itu? Mana lihat belalai kau? Puncak. Puncak. Langsung aja ya. Satu, dua, tiga. Argopuro. Let's go guys. Jadi kita habis dari puncak Argopuro, habis selebrasi. Ini 4 orang. Kita nggak bawa carrier, sisanya bawa carrier. Yang bawa carrier nanti lanjut puncak yang lalu turun ke bawah. Kita milih opsi yang kedua. Kita tektok ke atas, balik lagi ke Sabana Lonceng, ambil tas. Kita mipir Sabana Punggungan yang bawah untuk sampai Danau Hidup. Oke. Depan Taman Hidup. Setelah melewati turunan yang panjang sampai dengan komposisi 2 tim Bali, 2 tim Bandung, kita sampai di Danau Hidup. Jadi kita sudah sampai danau Taman Hidup di jam, tolong pencetkan dong. Nah, di jam 14.44. Perjalanan tadi dari jam 10, 11, 12, 13, 14, 15, 5 jam dari puncak Argopuro. Kita udah habis selebrasi, itu gantian. Itu tim Bali, itu ada Ian, ada Al. Itu juga ada Mas Japar. Ini tim dari Jakarta. Kita selebrasi.
Dan ya, 4 hari 3 malam perjalanan Gunung Argopuro telah sampai di akhir. Bukan hanya foto atau video yang kami bawa, melainkan apa tujuan dari perjalanan itu sendiri yang kami bawa pulang. Teman-teman, keluarga, rasa penasaran baru yang akan terus semakin bertumbuh. Dan sampai bertemu di perjalanan berikutnya. Saya Abdul, see you. Oke, baik. Kenapa pendakian kali ini tuh sangat seru ya, satu kata ya. Tak semua orang kuat di Argopuro, tapi yang kuat akan pulang dengan cerita yang luar biasa aja. Oke guys, kenapa pendakian Argopuro ini seru? Karena orang-orangnya seru, orang-orangnya blenger, sakit jiwa, treknya juga sakit jiwa. Itu yang buat kita tambah sakit jiwa, tambah seru. Jadi segala trek yang gila tuh kita balas dengan kegilaan kita. Jadinya ya udah seru aja. Dan kebersamaan 4 hari itu udah kayak keluarga banget. Jadi pas aku balik Bali, nggak ada kalian di sisiku. Nama saya Rizky Ihsan. Kenapa pendakian kali ini seru? Karena ini termasuk salah satu istri saya dan juga bertemu dengan teman-teman baru. Tidak lupa juga sepanjang trek kita disuguhi oleh pemandangan yang sangat indah, sabana, treknya yang naik turun, juga tempat camp, Cikasur, sabana lonceng dan taman hidup. Just pokoknya kalian harus ke Argopuro. Yang membuat Argopuro seru, oke, semua seru sih, semua momen kita itu seru ya. Tapi aku pernah dengar pepatah bilang gini, di gunung itu kita bakal ketemu orang baik. Nah, Oke, kenapa pendakian Argopuro ini menjadi seru? Karena di pendakian Argopuro kali ini itu saya hampir hilang guys di sabana lonceng. Tapi seru sih, karena teman-temannya juga ya menurut aku ya seru aja. Udah sih, keseruan ya itu hampir hilang sih. Udah sekian dari Dian, Senggol. Halo, di sini bersama Tamam. Kenapa pendakian kali ini seru? Karena momen yang susah didapat bersama teman-teman dan juga treknya sangat curam dan super duper jauh banget, dan juga kebersamaan. Itu sih yang paling penting bagi saya. Halo, perkenalkan nama saya Retno Tufali. Kenapa pendakian kali ini sangat seru? Mungkin karena selama 4 hari 3 malam kita nggak cuma berjalan menuju tujuan, kita menikmati setiap langkah, melewati rasa lelah, berbagi tawa, dan menemukan banyak cerita di sepanjang perjalanan. Gunung Argopuro mengajarkan kalau perjalanan yang panjang justru punya banyak momen untuk dikenang. Karena pada akhirnya yang akan kita ingat bukan hanya tentang sampai di mana kita berjalan, tetapi dengan siapa kita melewati